Halo, salam arsitek pintar. Pada video kali ini akan disampaikan bagaimana aplikasi gambar potongan pada gedung, di mana arsitek harus tahu loh, dan semoga mewakili serta lengkap dengan beberapa contoh. Sebelumnya itu ada konsep atau prinsip mengenai gambar potongan, di mana jika belum menonton silahkan Anda klik link di atas sehingga mungkin lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud pada video ini. Sementara nantinya adalah ada video khusus mengenai cara menggambar potongan, dan di mana akan disampaikan langkah dengan langkah secara digital sejak awal dan bagaimana prinsip gambar potongan diterapkan. Dan semoga nanti insya Allah akan dibagikan juga filenya. Jangan lupa Anda klik link di atas untuk menonton lanjutannya. Nah, pada video kali ini yang dibahas adalah kami akan menyampaikan bahwa ada beberapa segmen atau elemen gambar potongan, di mana yang pertama itu adalah mengenai bagian atas atau biasa disebut atap. Yang kedua adalah bagian tengah atau badan bangunan, dan ini merupakan inti dari gambar potongan. Yang ketiga adalah gambar bagian bawah atau struktur bawah, yang biasa kita kenal mengenai pondasi. Dan contoh itu adalah bagian awal mengenai gambar atap. Itu ada beberapa contoh dari bangunan-bangunan bertingkat rendah, bagaimana pengolahan atapnya, serta misalnya ada tipe rumah khusus dengan trik atau aplikasi atap yang tidak biasa dan eksploratif. Lalu kemudian ada bangunan bertingkat tinggi, di mana ada aplikasi atap juga. Dan seterusnya adalah bagaimana atap ini pada gedung bertingkat. Misalnya ada gedung dengan puncaknya itu memakai atap, dan gedung ini justru atapnya berfungsi sebagai masjid. Jadi di puncak gedung tinggi itu ada pengolahan atap dengan fungsi masjid. Dan juga ada pengolahan atap pada area gedung serbaguna atau auditoriumnya. Dan di bagian tengah itu adalah mengenai badan, dan ini biasanya akan terlihat pada gedung-gedung bertingkat, di mana bagian badan ini adalah merupakan inti dari gambar potongan. Ada struktur, balok, lantai, serta kolomnya. Dan yang ketiga adalah segmen pondasi, di mana pondasi ini kita harus mengenal berbagai jenis pondasi dan juga kondisi tanah yang di beberapa daerah mungkin berlainan. Kita akan bahas ini mengenai khusus di kondisi tanah basah atau lunak atau rawa ataupun gambut nantinya. Dan dimana contohnya adalah bagaimana detail-detail pondasi pada gedung bertingkat yang merupakan tingkat rendah ataupun gedung nanti bertingkat tinggi. Demikian cuplikan dari video ini, silahkan Anda tonton dari awal sampai akhir. Untuk membahas aplikasi gambar potongan, kita perlu tahu bagaimana gambar potongan itu dengan contoh-contohnya. Ini adalah aplikasi gambar potongan pada rumah misalnya. Ada beberapa contoh potongan. Nah, ini akan kelihatan bagaimana contoh-contoh gambar potongan terhadap proyek rumah. Kita lihat ada atap, kemudian bagian badan serta bagian pondasi. Di sini juga ada kombinasi atap antara atap lengkung kubah beton dengan atap dengan kuda-kuda kayu. Ini adalah proyek lama.
Kemudian ada tipe-tipe pondasi di sini. Ini adalah struktur pondasi double. Jadi ada pondasi plat beton dengan pondasi kombinasi batu kali. Lalu misalnya di sini juga ada beberapa contoh gambar potongan dengan kombinasi mirip seperti tadi. Ada atap, kemudian bagian badan bangunan, kemudian juga ada bagian pondasinya. Nah, ini di sini kelihatan. Lalu bagaimana dengan contoh bangunan lain? Nah, ini adalah beberapa segmen dari atap, kemudian badan bangunan dan juga pondasi. Dan ini kita lihat dari contoh lain, ini adalah kuda-kuda yang sudah umum. Dulu gambar ini dibuat sudah 20 tahun sehingga masih menggunakan struktur atap dari kayu, kuda-kudanya dari kayu. Kemudian ini sudah terlihat bagaimana detailnya, ada kuda-kuda, gording, kasau, serta reng dengan atap genteng. Nah, di situ sudah terlihat begitu detailnya atap. Kemudian ada posisi ring balok dan juga ada posisi cordak beton. Kemudian bagian dinding kita memakai kanopi beton juga. Nah, bagaimana jika ada contoh lain seperti ini? Yang terlihat adalah isi dari atap itu akan terlihat. Nah, ini bagaimana konstruksi dari atapnya, ternyata tidak murni tetapi ada konstruksi talang di sini dan membentuk prisma. Di sini juga terlihat. Nah, ini adalah struktur atap yang unik. Kemudian ini pun sama. Nah, dari sini kita akan mengetahui, oh, isi dari struktur atap itu ternyata seperti ini. Ini adalah contoh yang unik yang kami punyai. Dan ini pun sama, ternyata konstruksi atapnya ada eksplorasi atau ada desain yang berbeda, sehingga bentuk atap ini di tengah dipecahkan tidak dengan dak beton tetapi dengan struktur konstruksi masih miring, tetapi di sini ada kombinasi kuda-kuda. Jadi ada talang, kemudian ternyata di bagian tengahnya ini masih menggunakan beton supaya tidak bocor dan sebagainya. Jadi untuk membuat bentuk bangunan itu perlu adanya pemecahan konstruksi seperti ini. Walaupun kelihatannya sederhana dari luar, tetapi isi dari strukturnya ternyata lumayan rumit. Dan ini adalah contoh dari eksplorasi salah satu bangunan dari gambar arsitek yang terkenal, di mana pemecahan konstruksi atapnya itu ternyata tidak biasa. Jadi ini mungkin menggunakan hampir mirip dengan kuda-kuda standar, tetapi ada pemecahan atap yang lain. Misalnya di sini dia memakai ada konstruksi talang beton di tengah-tengah atap. Dan ini perlu pemecahan. Dengan gambar ini maka akan terlihat, oh, ternyata strukturnya adalah unik dan eksplorasi yang berbeda. Bagaimana dengan sudut lain dari potongan? Nah, ini akan terlihat seperti ini. Kita lihat detail. Nah, ternyata ada kombinasi-kombinasi dari pemecahan konstruksinya, terutama talang, walaupun atapnya masih menggunakan konstruksi kombinasi kayu dan beton. Ini adalah untuk proyek rumah 2 lantai. Lalu bagaimana dengan desain gedung bertingkat rendah? Nah, ini adalah kelihatan, kita lihat dari atapnya bahwa di sini ada penggunaan konstruksi kuda-kuda baja
dengan bentang yang lebar dengan sudut 15 derajat. Di sini ada kuda-kuda, kemudian ada gording kanalnya dengan pemecahannya, dan di sini kelihatan adalah konstruksi talang beton, dan pemecahan ini harus terlihat pada gambar potongan sehingga waktu pembangunan tidak mengalami kesalahan. Kita lihat gambar lain, ini pun sama. Ternyata pemecahannya di sudut-sudut lain juga berbeda. Di sini ada kanopi beton, kemudian pemecahan talang, kombinasi dengan konstruksi kuda-kuda baja. Di sini juga sama, terlihat bagaimana level beton, kemudian bagaimana struktur baloknya, dan di sini sudah mulai kelihatan bagian badan bangunan di mana ada level, ketinggian level yang berbeda tiap lantainya atau biasa disebut split level. Jadi levelnya di sini misalnya 4,76, sementara di bagian kanannya 5,95. Ada sekitar lebih 1 meter perbedaan levelnya. Dan di gambar potongan ini mengiris tengah bangunan di titik-titik penting, maka hal ini akan kelihatan. Kita lihat contoh lain, ini adalah versi gedung berlantai 3-4, dan di sini sudah mulai kelihatan bagaimana atapnya itu adalah kombinasi dari dak beton, kemudian bagaimana dudukan kuda-kuda bajanya pada bangunan, kemudian posisi pengolahan talangnya, talang beton di sini, kemudian ada dinding finishing dan sebagainya sudah mulai terlihat. Dan yang kelihatan di sini adalah bagaimana potongan itu terisi detail sekali. Kemudian ini adalah proyek gedung lebih dari 9 lantai, di mana adanya struktur atap. Nah, ini ada ruangan dengan fungsi khusus, function hall, area auditorium atau acara, ternyata menggunakan atap juga karena bentangnya lebar dengan konstruksi baja. Dan di sini adalah terlihat bagaimana konstruksi pemecahan atap, kemudian bentuk plafon, kemudian ketinggian ruangan sudah terlihat di sini. Ini pada penggunaan pada gedung. Lalu bagaimana dengan gedung lain seperti ini? Ternyata gedung ini adalah gedung tinggi, tetapi ada pemecahan atap sendiri. Jadi pada puncak bangunan ternyata digunakan struktur atap dengan fungsi akhirnya adalah dibuat masjid. Nah, ini adalah penggunaan konstruksi atap struktur kuda baja, tetapi dengan mengolah bentuk bangunannya. Jadi puncak gedungnya dibuat seperti ini, diolah, dan ini merupakan struktur atap juga. Kemudian di bawahnya ada juga struktur gedung auditorium. Ini ada level, ada ruangan besar dengan bentang panjang, bentang lebar, sehingga struktur yang dipakai adalah konstruksi kuda-kuda baja tapi memakai batangnya. Nah, ini di sini sangat detail kelihatan bagaimana kedudukannya kuda-kuda terhadap balok-balok. Jadi penguncinya di sini. Nah, ini bagaimana talang dan pemecahan tutupnya bagi atap. Jadi atap itu mungkin dari depan atau dari jauh terlihat rata, tetapi konstruksi struktur kuda-kudanya tetap dimiringkan untuk pemecahan pengaliran air. Di sini ada kondisi pengolahan talang. Nah, ini kesempurnaan dari isi detail gambar potongan ini sudah kelihatan. Lalu ini juga terlihat misalnya bagaimana struktur atap pada gambar potongan ada perbedaan level, dan di sini memperlihatkan adanya konstruksi pada tangga, kemudian penurunan pada area-area tertentu. Misalnya ini adalah area servis atau kamar mandi. Di sini sudah terlihat bahwa bangunan ini adalah
memiliki basement, artinya bagian di bawah tanah. Kemudian ini adalah konstruksi struktur baja ya, tapi dengan baja yang ekspos. Nih ada bentuk kuda-kuda khusus. Lalu kita lihat bagian bawahnya, ini pun sama. Nah, ini bentang lebar tapi dengan konstruksi batang baja seperti ini, dimana di sini kelihatan bagaimana sambungan antar kuda-kuda, kemudian bagaimana kedudukan kuda-kuda terhadap ring balok. Detailnya sudah sangat terlihat di sini seperti itu. Nah, jika Anda memerlukan file-filenya, silahkan Anda ketik di komentar. Kami akan coba untuk sharekan. Kemudian ini kelihatan bagaimana atap itu konstruksinya dikombinasikan dengan konstruksi atap lain. Misalnya di sini ada dinding bulat lingkaran dari bata, struktur pasangan bata dengan kombinasi balok beton. Ternyata di sini ada pemecahan sambungan antara kuda-kuda baja dengan penggunaan talang beton. Nah, ini sudah sangat terlihat. Nah, ini adalah hasil dari pemikiran perancang yang merupakan keputusan aplikasi di lapangan dan terlihat pada gambar potongan. Dari sini sudah kelihatan bahwa bangunan ini isinya adalah rumit dan ini harus dipecahkan. Sama seperti ini di bagian kanannya. Kita lihat, nah ada pemecahan split level, penurunan, dan ini pemecahan tutup konstruksi atapnya. Dan dari sini adalah panduan untuk bekerja saat di lapangan. Ini pun sama, yang terlihat adalah bagaimana atap tadi. Nih, konstruksi kuda-kudanya dipecahkan. Kemudian bagaimana hubungannya dengan dak betonnya. Kemudian terlihat bagaimana split level itu, jarak antar lantainya yang berbeda-beda. Sudah sangat terlihat. Nah, ini adalah konstruksi potongan pada bagian badan, dimana kelihatan pada bagian badan ini adalah level tinggi lantainya berbeda, dan di sini terlihat bagaimana posisi, ukuran, dan struktur balok dan lantai betonnya. Ya, ini adalah proyek hotel. Kemudian di bagian bawah badannya ternyata di sini juga memakai lantai beton dengan perbedaan split level. Dan di sini ada terlihat detail bagaimana ini adalah fungsi kolam renang ya. Jadi kolam renang itu adalah bukan plat biasa tapi diturunkan sedikit dengan konstruksi balok-balok besar. Kenapa balok besar? Karena beban bangunan, beban untuk kolam renang itu dengan isi air sangat besar, bertonton, sehingga baloknya pun harus memikul ukuran yang lebih besar. Nah, ini ternyata memakai kolam renang itu memakai hampir 2 level ketinggian lantai ya, lantai 1 dan lantai atasnya, sehingga masih memungkinkan area bawah ini dengan ketinggian ruang yang cukup. Ini hampir 6,9 meter, hampir 7 meter. Dan di sini terlihat juga bahwa ternyata ada lantai yang berada di bawah tanah atau disebut basement dengan konstruksi lantai flat basement ya, tebal di sini. Nah, ini adalah kombinasi antara badan bangunan dengan penggunaan atap juga. Di sini ada bangunan lantai tipikal di mana terlihat penggunaan baloknya berbeda dengan arah dengan yang tadi. Kemudian ada ruangan function hall dengan penutup atap kuda baja. Kemudian ada ruangan umum. Nah, di sini yang terlihat dari gambar potongan bangunan, terutama bagian badan, adalah di manakah posisi balok. Kemudian ukuran balok juga terlihat
di mana balok besar di sini diperlukan, artinya di situ ada bentang yang lebih lebar sehingga baloknya lebih besar. Dan ada juga bentang yang lebih pendek sehingga hanya memerlukan balok yang lebih kecil. Kemudian di sini misalnya ada bagian lobby atau lounge yang perlu plafon tinggi. Ternyata pemecahannya adalah dengan membuka, artinya menghilangkan balok dan membuat ruangan itu bertingkat loss yang biasa disebut void. Nah, di sini pada lantai 1 kelihatan bagaimana ketinggian lantai itu berundak-undak, artinya naik turunnya kelihatan dari mulai awal masuk, bahkan mulai awal jalan masuk. Kemudian di sini ada ruangan-ruangan di bawah tanah yang biasa dipakai untuk ruangan servis, misalnya ruangan genset, pompa, kemudian ini adalah parkir dan sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini pun di bangunan yang sama dengan potongan arah berbeda, kita akan melihat bagaimana badan bangunannya pada gambar potongan. Ternyata di sini adalah letak-letak balok yang berbeda. Ada yang ukuran lebih lebar, kemudian ada yang lebih rapat, di mana pengaturan ini tentu juga diatur pada pengaturan ruang pada denah dan posisi kolomnya. Kemudian di sini yang kelihatan adalah beberapa penggunaan balok, ukuran balok yang berbeda, tentu karena fungsi dan beban yang berbeda. Bentang lebar memerlukan balok yang lebih panjang, lebih besar juga, dan bebannya pun berbeda. Seperti di sini adalah penggunaan balok pada kolam renang ya. Jadi di atas ini terlihat demikian. Nah, ini yang kelihatan adalah dari sudut berikutnya bagaimana lantai-lantai dibuat, dan di sini kelihatan kombinasi balok, misalnya dudukan balok itu adalah diteruskan pada kolom. Di sini ada kolom, di sini ada kolom terus ke bawah, dan kombinasi ini yang diperlukan saat pembangunan. Kemudian di bagian bawah, nah ini akan kelihatan level lantai. Ternyata di bagian bawah ini menggunakan posisi parkir, dan di sini di bangunan ini uniknya adalah parkirnya tidak menggunakan balok. Kenapa? Karena jika menggunakan balok dengan posisi ketinggian yang pendek ini akan menghalangi ketinggian mobil, sehingga yang digunakan adalah jenis kolom jamur ya. Jadi di sini baloknya adalah berupa pembesaran kepala kolom, artinya disebut kolom jamur dengan perhitungan khusus. Beda dengan penggunaan balok seperti di atas. Nah, ini ada balok-balok besar, menandakan di sini ada bentang yang lebar, kemudian ada ruangan khusus, dan hingga akibatnya adalah baloknya juga berbeda. Kita lihat lagi, ini posisi yang sama, di mana pada badan bangunan ini kelihatan adanya level di sini ya, antara lobby kemudian naik, dan di sini nah akan terlihat ada ruangan basement area service itu berbeda dengan area parkirnya. Parkir mungkin bisa level lantai. Nah, di sini irisan terhadap bangunan ini sangat penting pada proyek, sehingga akan kelihatan seperti di gambar potongan. Gambar potongan itu bisa kita deteksi, kita baca jika detail seperti ini. Nah, ini apalagi gedung hampir berapa lantai ini? Gedung apartemen di Jakarta hampir 34 lantai ya. Dimana ini adalah deretan tower dengan kombinasi 3 tower, tetapi dengan podium bagian tengah disatukan untuk bangunan parkir. Dan dengan gambar potongan di sini adalah yang terlihat adanya ketinggian parkir, lantai parkir dengan ram. Nah, ini yang sangat berbahaya, dan ini kelihatan sudah di gambar potongan. Nah, jadi ketinggian balok pun variasinya karena variasi levelnya berbeda sudah terlihat.
di sini. Ini sangat rumit. Kita lihat lagi. Nah, ini adalah sudut bangunan apartemen tapi dengan irisan potongan yang berbeda. Nah, untuk lantai tipikal ini yang terlihat adalah potongan badan gedung dengan kombinasi balok dan plat lantai dan kolomnya seperti ini. Jadi susunannya kelihatan. Sementara di sudut lain ini terlihat baloknya seperti ini. Nah, ini adalah inti dari potongan bagian badan bangunan. Artinya yang terlihat adalah posisi baloknya. Di mana posisi balok, ukurannya, ketinggiannya dan sebagainya. Sementara untuk bagian bangunan badan yang bawah, ini terlihat posisi parkir, tapi posisi yang berbeda. Kalau tadi potongan sebelumnya adalah posisi ketinggian ramnya, nah ini adalah ketinggian lantai yang rata, ya. Nah, yang ini merupakan kerumitan bangunan karena potongan seperti ini adalah menunjukkan potongan struktur. Jadi ada posisi balok dan lantai. Kita lihat satunya. Nah, ini pun sama. Jadi ada bangunan ruangan yang berada ini 2 level di bawah. Jadi ada basement 1 dan basement 2 ke bawah tanah. Oke, ini sama. Kombinasi dari beberapa badan bangunan, bagian podium bawah. Nah, di sini kelihatan ada bagian kolam renang ya. Dan kolam renang ini memerlukan struktur yang berbeda. Jadi ada penurunan sekitar 1 meter. Nah, di sini yang biasa dipakai adalah kelihatan. Nah, jadi yang biasa digambar oleh mahasiswa arsitek karena tidak tahu kolam renang dianggap datar. Sementara kolam itu bukan seperti lantai biasa, tapi ada kedalaman kolamnya. Nah, kedalaman kolam ini yang memotong dari ketinggian ruangan yang ada di bawahnya, dan itu yang hati-hati ya. Ini adalah gambar konstruksi. Kemudian di sini juga sama, ada lantai atap yang dipakai untuk taman sehingga perlu ada kedalaman juga, misalnya untuk tanah dan sebagainya, sehingga ada penurunan di sini, penurunan lantai dan penurunan posisi balok. Lihat lagi contoh. Nah, ini adalah contoh bangunan gedung hotel di mana ada susunan kamar, kemudian terlihat adanya beberapa potongan pada ruangan. Ada kamar mandi, ada kamar hotel, di mana situ ada posisi dan macam-macam balok. Ada balok yang ukuran besar, artinya itu pada kolom utama. Ada balok dengan posisi lebih kecil, artinya balok anak. Kemudian bagian atas seperti ini kombinasinya, ada penurunan, ada terlihat tangga dan sebagainya. Ini bagian atap. Kemudian di bagian bawah lobi. Nah, biasanya pada lobi ini ada perlu ketinggian yang lebih besar. Pemecahannya adalah dengan menggabungkan 2 lantai sekaligus atau membentuk loss dari lantai 1 ke lantai atasnya, yang biasa disebut void. Dengan membentuk void seperti ini, maka didapat ketinggian plafon yang lebih tinggi daripada biasanya. Jadi kalau per lantai level ini misalnya ketinggian plafon cuma 2,4, tapi dengan menggabungkan ketinggian 2 level lantai itu bisa lebih tinggi. Oke, kemudian bagian kanan di sini ada terlihat tangga ya. Ini adalah posisi tangga darurat. Nah, dan bahkan potongan itu sampai detail seperti ini, adanya gondola, mesin dan sebagainya juga sangat kelihatan. Dan jangan lupa pada gambar potongan notasi-notasi keterangan, ketinggian, ukuran dan sebagainya mutlak diperlukan karena supaya gambar itu bisa dibaca. Ini adalah potongan arah selain yang tadi. Jadi di mana badan bangunan kelihatan posisi kolom dan balok. Ini ada baloknya seperti ini susunannya, dan ini terlihat. Kemudian di sini ada bagian yang terpotong area lift. Jadi lift itu loss dari bawah sampai atas karena dia berupa tabung.
ya. Kemudian di atasnya ada mesin lift seperti ini, ada rooftop yang paling atas. Nah, ini posisi gondola pun kelihatan. Kemudian di sini di bawah lift itu ada ini area pitnya, penahan atau buffernya di bawah, dan biasanya lebih turun dari lantai bawah. Nah, ini yang diperlukan jika menggambar bangunan tinggi. Oke, ini adalah segmen yang paling bawah, artinya bagian pondasi. Bagaimana kita membaca bagian pondasi? Nah, di sini kelihatan untuk gedung ini adalah adanya ketinggian lantai yang berbeda, sehingga diperlukan pondasi yang berbeda juga. Di sini ada pemecahan pondasi batu kali untuk area yang memikul beban ringan, mungkin pagar dan sebagainya, atau juga urukan tanah. Jadi bisa dipakai pondasi batu kali seperti biasa. Tetapi untuk kolom-kolom beban yang berat ini memakai mini pile. Nah, di sini untuk mengikat beberapa mini pile diperlukan adanya ikatan kepala pancang, biasa disebut pile cap, mana ketebalannya itu bervariasi tergantung dari jumlah pile yang digunakan. Nah, ini sudah memperlihatkan bagaimana struktur itu ya. Struktur dipakai, dan untuk perkuatannya ternyata ada juga yang memakai pancangan kayu. Jadi di beberapa daerah dengan tanah lunak bisa memakai pancangan kayu. Kita lihat gambar berikutnya, ini sama, kita akan deteksi bagaimana gambar potongannya, terutama di bagian pondasi. Nah, ini kelihatan beberapa pondasi memakai deretan gabungan beberapa kelompok pile atau pancang. Nah, ini memakai mini pile, kemudian diikat oleh pile cap. Kemudian juga kelihatan di beberapa area untuk tanah urukan memakai pondasi batu kali juga. Nah, dari beberapa ini adalah potongan yang sangat detail, dan yang kelihatan di sini adalah bagaimana ketinggiannya, ketinggian pondasi yang menyatakan kedalaman, kemudian ketinggian lantai terhadap tanah dan sebagainya, level per lantai pun kelihatan. Oke, nah demikian mungkin beberapa contoh, semoga bisa mewakili bagaimana aplikasi gambar potongan. Jadi nantikan video berikutnya, itu adalah mengenai bagaimana cara menggambar potongan, dan kita akan bahas mulai awalnya apa sih yang paling penting dari gambar potongan. Nantikan video berikutnya, yaitu bagaimana cara gambar potongan dengan klik link yang di atas ini. Salam arsitek pintar.